Salam Bapak Ibu semua. Nama saya Dr. Hewan Windu Prasetyo. Pada kesempatan ini saya akan membagikan berkat masalah corona sesuai dengan disiplin ilmu saya Dr. Hewan. Karena corona ini suatu penyakit yang berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia yang namanya zoonosis. Sebetulnya saya membahas ini sudah koordinasi atau sudah direview oleh rekan-rekan kolega saya sesama Dr. Hewan, yaitu Profesor Dr. Sumarno dari UGM dan Dr. Hewan Indro Cahyono dari Profesor Dr. Sumarno dari Universitas Airlangga dan Dr. Hewan Indro Cahyono dari UGM. Sedikit saya menerangkan masalah corona untuk supaya bisa dimengerti kepada Bapak Ibu sekalian. Virus corona itu ada 4. Yang pertama tipe alfa, beta, delta, dan gamma. Yang tipe alfa ini yang tidak zoonosis, artinya tidak bisa ditularkan kepada manusia. Dan tiap hari saya bergumul dengan virus corona yang tipe alfa, di mana virus ini di ayam petelur, dia tidak akan menimbulkan kematian atau korban, tapi dia menginfeksi saluran pernapasan sehingga timbul batuk-batuk, sehingga hanya menurunkan produksivitas daripada telur. Dan virus corona yang sekarang itu yang beta, ini yang berbahaya, sangat berbahaya, dan sumbernya memang dari kelelawar. Dia bersifat zoonosis, artinya dia bisa menularkan ke manusia dan ke manusia lain. Sebagai ilustrasi saya tunjukkan virus corona itu gambarnya seperti ini. Nah, dia disebut corona karena dia bermahkota. Corona, ya, mahkota. Dan ini ada kayak paku-paku seperti ini, namanya spike. Nah, Bapak Ibu semua tidak usah khawatir dengan virus corona yang sekarang menjadi wabah dunia dan kekhawatiran kita, asal kita tahu sifat virus daripada sifat corona ini. Baik, saya sudah gambarkan di sini. Saya pakai suatu gambar seperti ini. Ini sudah saya transfer di gambar seperti ini spike, ini isinya glikoprotein. Virus corona memang penyebarannya sangat cepat dan penyebarannya sangat kecil disebarkan melalui udara. Sangat kecil, tetapi yang paling banyak disebarkan melalui sentuhan. Sentuhan di mana yang kita sentuh benda-benda yang sudah tercemar oleh infeksi daripada atau virus corona. Misalnya dari penderita, dia mengusap di tangannya, kita berjabat tangan, atau dia mengusap, dia pegang pintu, jendela, pagar, kursi, dan lain-lain, dan kita sentuh. Nah, tetapi Bapak Ibu semua sekalian tidak perlu khawatir, ini semua punya kelemahan. Virus ini gampang mati, asal kita tahu caranya. Dia gampang mati hanya dengan deterjen, bukan sabun. Sabun yang deterjen, seperti sabun untuk cuci baju kan ada tulisannya deterjen. Hanya itu yang bisa mematikan ini. Kedua, dengan pelarut lemak, yaitu alkohol 70%, 95% lebih bagus. Hanya dengan dua bahan tersebut yang mematikan ini. Dan kelemahannya memang di dua bahan tersebut. Baik Bapak Ibu semua, saya akan cerita bagaimana virus ini bisa menular ke manusia. Sebenarnya virus ini, corona ini mempunyai famili, yaitu SARS di tahun 2002 dan MERS di tahun 2012. Dan itu dia lebih kejam, karena tingkat kematiannya, kalau SARS itu bisa 40-60%. Jadi kalau ada 100 penderita, bisa dipastikan 60 orang meninggal. Tahun 2012 timbul MERS, itu kematiannya 10%. Dipastikan 100 penderita, 10 orang meninggal. Tetapi untuk corona yang sekarang ini Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena dia tingkat kematiannya hanya 2-3%. Dia tidak bisa lari lebih dari 2-3% karena sifat virus corona tersebut. Saya akan saya lanjutkan. Setelah tubuh kita terinfeksi dengan virus corona, tentunya terinfeksi seperti yang sudah saya terangkan tadi, dia lewat sentuhan dan lain-lain, itu dia akan menginfeksi saluran pernapasan kita. Sehingga hari pertama kita terinfeksi akan timbul bersin. Ini wajar karena reaksi imun non spesifik.
Hari kedua akan timbul batuk. Hari ketiga timbul panas kita, suhu tubuh kita akan sedikit naik. Hari keempat tambah naik. Hari kelima juga lebih meningkat. Dan pada waktu hari pertama virus ini masuk, tubuh akan menerima data daripada virus yang masuk itu untuk membentuk suatu antibodi. Jadi tubuh kita mempunyai sel memori. Dia membaca dulu apa yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian di hari ketujuh, jika tubuh kita kondisinya fit, hari ketujuh antibodi tubuh kita mulai terbentuk. Dan puncaknya di hari ke-14. Setelah hari 14 antibodi kita turun sampai hari ke-21. Nah, sudah bisa dipastikan kalau antibodi sudah mulai turun, berarti Bapak Ibu sekalian sudah dinyatakan ini sembuh dan tidak ada corona dalam tubuh kita. Dan bagaimana jika kemudian kita tertular lagi, tercemar lagi, kita bergaul dengan orang-orang yang positif? Saya pastikan tidak bisa kena lagi. Karena tubuh kita sudah ada memori daripada virus corona yang masuk dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita tidak perlu membentuk lagi kekebalan di 7 hari. Tetapi 12 jam atau 24 jam tubuh kita sudah bisa menghalau daripada si virus corona ini. Kenapa kita bisa sembuh? Karena antibodi ini spesifik. Dia kayak gembok sama kunci. Sehingga ketemu klop, dan dipastikan memang virus ini corona sudah tertangani oleh antibodi kita. Jadi, yang penting dalam masalah corona ini bagaimana kalau kita itu supaya kita tidak terinfeksi. Pertama, hindari tempat-tempat yang berkerumunan orang tinggi. Banyak orang-orang berkerumun. Tentunya Bapak Ibu semua tahu tempat-tempat yang berkerumun itu di mana. Bisa di pertokoan atau di pasar atau di bandara atau stasiun, bahkan di rumah-rumah ibadah. Saran saya untuk tempat-tempat yang berkerumun tinggi, dalam hal ini rumah ibadah, kita harus spray semuanya. Jangan kita spray yang nanggung. Jadi semuanya di dalam gedung rumah ibadah dan perangkat-perangkat material, meja, kursi, bangku itu harus kita spray semua. Termasuk mobil, sepeda motor, kita spray, halaman kita spray semua. Nah, itu penanganannya seperti itu. Kedua, pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang bagaimana? Sering mandi dengan air yang mengalir, tentunya pakai shower, lebih bagus. Showernya air panas sangat lebih bagus. Dan sering cuci tangan dengan air yang mengalir, dan tentunya dengan sabun deterjen. Jadi Bapak Ibu semua, setelah saya paparkan sini, kita akan tahu seberapa bahayakah virus corona ini dan seberapa gentingkah yang membuat kita tercekam. Sebetulnya tidak kalau kita tahu caranya. Selain saya terangkan untuk paparan-paparan virus di tempat-tempat kerumunan yang tinggi, itu kita harus meningkatkan antibodi tubuh kita yang paling penting. Pertama, cara mudah. Ibu bapak sekalian harus mengkonsumsi vitamin E dan vitamin C. Tetapi vitamin E-nya pastikan yang 250 mg dan vitamin C-nya 500 mg. Kita minum selama 5 hari, sehari sekali. Kemudian kita stop 3 hari. Kemudian kita minum lagi. Dengan begitu tubuh kita akan menjadi fit. Sehingga kalau ada serangan virus, antibodi dengan respon dan bekerja dengan baik untuk menghalau si virus sendiri sehingga kita bisa sembuh. Dan mungkin ini yang terakhir saya ingatkan juga, di mana tempat-tempat yang ada sering kerumunan, termasuk di sini rumah ibadah, kita harus jaga sanitasinya secara menyeluruh, semuanya, mulai halaman, parkiran, motor, mobil, meja kursi di dalam ruang ibadah atau yang lain-lain kita spray dengan menggunakan amonium quaternary. Memang desinfektan yang isinya amonium quaternary tidak seefektif dengan pakai alkohol atau deterjen, tetapi ini mungkin aman, sedikit membantu tapi aman untuk manusia, kena mata juga tidak pedih, kena material di ruang ibadah juga tidak rusak.
Kita pakai seperti itu. Kita spray di ruang-ruang ibadah secara rata 2 hari sekali, jadi seminggu 3 kali, dan pastikan rata karena sifat virus ini bisa mati kalau ada kontak langsung antara obat dengan virus. Misalnya ini ada suatu dinding, ya pastikan ini ada dinding, ini yang kita semprot hanya sini, kita tidak rata, sini tidak kena, sehingga virus yang ada di sini masih bisa hidup. Dan ingat seperti tadi saya terangkan, virus ini bisa hidup tanpa menemukan induk semangnya itu 3 hari. Jadi pastikan untuk melakukan sanitasi di ruang-ruang ibadah kita itu 2 hari sekali supaya bisa rata untuk mengurangi virulensi atau cemaran daripada si virus corona. Demikian berkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat kita semua dan kita diberikan kesehatan yang lebih baik, antibodi yang baik dan antibodi yang lebih baik. Salam.